hukuman ada dua macam. Ada hukuman had, ada hukuman ta'zir. Apa perbedaannya? Hukuman had adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah atau oleh Nabi. Contoh, Allah mengatakan, pelacur laki-laki maupun perempuan cambuklah masing-masing 100 kali. Nah, udah ditentukan. Maling laki-laki maupun perempuan, potonglah kedua telapak tangannya. Ada pergelangan. Sudah ada ketentuannya. Ini hukum had namanya. Tapi kalau hukuman yang tidak ada aturannya dari Allah atau dari Nabi, nah itu disebut hukuman ta'zir. Misalnya, ada orang kurang ajar sekali, masuk ke masjid pakai sandal, kurang ajar sekali, dan sandalnya kotor, bawa tali lincung, ini kurang ajar sekali. Masjid bersih, apalagi ada karpetnya, dimasuki orang dengan sandal, bawa tali lincung. Wah, ini kurang ajar kalau dihukum kayak gini. Nah, hukumannya apa? Enggak ada hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Maka berarti kalau dikasih hukum, namanya hukuman ta'zir. Misalnya dia disuruh untuk mencuci seluruh karpet yang ada di masjid tadi, itu ta'zir. Atau seorang laki-laki boncengan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Seperti anak-anak SMA sekarang ini, banyak kan begitu ya. Laki perempuan boncengan, bukan mahramnya, nggak boleh. Nah, itu semestinya dikasih hukuman, namanya hukuman ta'zir. Kalau dulu ada khalifah, itu orang mengetahui gitu pasti dihukum, nggak akan dibiarkan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, nah itu semuanya melakukan ta'zir bagi orang-orang yang melanggar aturan Islam. Laki perempuan goncengan, bukan saudaranya, bukan adiknya, bukan mahramnya, haram, dosa. Tapi karena tidak ada hukumannya yang pasti dari Allah dan Rasul, nah silakan para presiden menetapkan hukuman yang pas, yang bikin jer, itu namanya hukuman ta'zir. Baik, sekarang kita membahas hukuman yang pertama, yaitu hukuman had. Hadis 345. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qadima telah datang nasun beberapa orang min Uqlin dari suku Uql atau Qurainah atau suku Qurainah. Fajtawau maka mereka tidak kerasan al-Madinah di kota Madinah, maksudnya tadi ya demam di kota Madinah. Fa'amarahum maka memerintahkan kepada mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pilih terhadap unta-unta, yaitu unta-unta zakat yang disimpan oleh Baitul Mal. Wa amarahum dan Nabi menyuruh mereka ayyashrabu supaya mereka minum min abwaliha dari kencing-kencing unta, wa albaniha dan susu-susu unta. Ini hadisnya agak panjang, maka saya potong-potong. Hadis ini menunjukkan bolehnya berobat dengan kencing dicampur susu unta. Maka unta lebih mulia daripada apa? Manusia. Manusia kencingnya tidak bisa untuk obat. Unta kencingnya bisa untuk obat. Panjenengan sakit minum kencing panjenengan tambah lara meneh. Tapi minum kencingnya unta bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama kemudian berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan kencing unta tetap najis, tetapi ini menunjukkan boleh berobat dengan sesuatu yang najis kalau terpaksa. Pendapat yang lebih bagus menurut saya, pendapat mazhab Hambali mengatakan ini menunjukkan kencing unta tidak najis. Buktinya disuruh untuk minum jadi obat, berarti nggak najis. Kalau najis nggak mungkin disuruhkan untuk diminum. Maka menurut mazhab Hambali, setiap hewan yang halal dimakan, misalnya unta, kambing, sapi, ayam, maka kencingnya tidak najis. Demikian juga sebagian ulama mengatakan kalau kencingnya tidak najis maka tainya juga tidak najis. Jadi telek lencong tidak najis. Silahkan kalau suka telek lencong diusap-usap sini monggo. Ini yang senang ini. Fantalaku lalu mereka pergi. Falamma sahhu maka tatkala mereka sudah sehat, qatalu mereka membunuh rohnya Nabi, penggembalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
wastaqu dan mereka menggiring an'am ternak-ternak yaitu unta-unta tadi. Jadi mereka sudah membunuh, sudah maling unta-unta tadi. Padahal sudah dikasih obat malah kurang ajar. Ini kasusnya kenapa? Karena mereka murtad. Jadi setelah masuk Islam, pindah ke Madinah agak terasa, akhirnya murtad. Alhamdulillah. Fajar al-khabar, maka datanglah berita itu fi awalin nahir, di awal siang, maksudnya di pagi hari. Faba'atha, maka Nabi mengutus fi atharihim, pada belakang mereka, maksudnya dikejar. Falamma maka tatkala irtafa'a, telah naik an-nahar, waktu siang, ji'abihim, didatangkan mereka itu. Fa'amara bihim, maka Nabi suruhkan terhadap mereka. Fakuti'at, maka dipotong-potong aidihim, tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, min khilaf, dengan bersil. Tangan kanannya dipotong pada pergelangan, kemudian kaki kirinya dipotong pada pergelangan, bersil. Wa sumirat, dan paku ayunuhum, mata-mata mereka. Sumirat dari kata mismar, dipaku mata-mata mereka. Waturiku, dan mereka dibiarkan fil harrah, di bebatuan panas yang ada tempatnya di timur dan baratnya kota Madinah, ada batu-batu yang panas, area batu-batu panas. Yastasqun, mereka minta minum, fala yusqaun, maka tidak dikasih minum sampai mati. Kenapa? Kalau Abu Kilabah menjelaskan, fahaula, maka mereka itu sarau, sudah mencuri unta, wa qatalu, dan mereka membunuh apa penggembalanya Nabi tadi, wa kafar, dan mereka kafir pada imanihim, setelah iman mereka, maksudnya murtad, wa harabullah wa rasulah, dan mereka memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu memerangi umat Islam maksudnya. Hadis diriwayatkan oleh al-jamaah, yaitu Bukhari, Muslim, dan imam 4 penulis kitab-kitab sunan. Nah, inilah contoh hukuman hak. Hukuman hak itu adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Hukuman hak untuk apa? Untuk perbuatan muharabah. Muharabah itu memerangi umat Islam dengan tadi membunuh penggembala Nabi, merampas hartanya, atau mencegat di jalan menjadi apa? Menjadi rampok itu termasuk muharabah. Maka kalau ada perampok, berarti dia melakukan muharabah, hukumannya adalah yang disebutkan dalam hadis ini, atau lebih detailnya disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, surat Al-Maidah ayat 33. Tiada lain balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, maksudnya tadi memerangi umat Islam, dan mereka itu berusaha di dalam bumi melakukan kerusakan, hukumannya adalah yuqatal, dibunuh. Kapan dibunuh? Kalau dia membunuh. Au yusallu, atau disalib. Kapan disalib? Kalau dia membunuh plus merampok harta. Maka setelah dibunuh, dipancung pada salib, dibiarkan 3 hari. Sebagian ulama mengatakan dibiarkan sampai netes-netes nanahnya. Kalau sudah diturunkan dari apa? Dari salibnya tadi, dari apa? Pancangnya tadi, kemudian baru dikuburkan. Supaya orang-orang lain jadi mengambil pelajaran. Itu kalau melakukan 2, pembunuhan dan perampasan harta, dibunuh plus disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan dan kaki mereka, min khilaf, dengan bersilang. Itu kalau merampok harta saja, tapi tidak membunuh. Pondok penyokong, hanya diserahkan pondok. Orang-orang seperti itu ditangkap, dipotong tangan dan kakinya bersilang. Atau dienyahkan dari bumi, maksudnya dipindahkan dari tempat di mana dia tinggal ke tempat yang lain yang jauh. Orang Jawa Tengah misalnya dipindah ke Ambon sana, dibui di sana, dibui di Ambon, dipenjara di Ambon, diasingkan di sana, dipenjara di sana. Itu kalau hanya menakut-nakuti, mengumpas setengah jalan, tapi tidak membunuh dan tidak mengambil harta. Nah, itulah hukuman bagi orang yang melakukan muharabah.
Nah dalam kasus ini tadi, kenapa kok Nabi sampai sama sumirat lan yunus? Kok mata mereka kok dicungkel dengan apa paku, paku dimasukkan dengan cungkel. Itu gara-gara mereka melakukan hal itu kepada penggembala Nabi tadi. Jadi inilah hukum kisos. Mereka membunuh penggembala Nabi. Cara bunuhnya gimana? Cara bunuhnya selain dibunuh juga dicongkel matanya. Nah, dibalas hal yang serupa. Maka jangan salah paham ya. Bukan berarti orang yang melakukan maharobah itu dicongkel matanya. Enggak. Dalam ayat tadi enggak ada congkel mata, enggak ada. Adanya dibunuh, disalib, dipotong tangan kaki, atau dipenjara, atau dipindahkan. Okay. Tapi dicongkel mata enggak ada. Nah, maka dicongkel mata ini ada sebabnya, yaitu mereka melakukan hal yang serupa. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.